Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Reborn. Film ini mengisahkan tentara bayaran yang memiliki nama samaran Ghost. Ia memutuskan untuk keluar dari organisasi pembunuh bayaran yang bernama Phantom karena tidak sesuai dengan prinsip hidupnya. Kemudian setelah kejadian tersebut akhirnya Ghost memutuskan untuk tinggal di sebuah kota kecil bersama anak yang ia selamatkan sebelumnya. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan sebuah korek Zippo yang tergeletak di sebuah tanah. Ternyata di sana sedang terjadi baku tembak yang entah siapa dengan siapa. Kemudian, scene memperlihatkan prajurit militer sedang melakukan sebuah penyergapan kepada pemeran utama dalam film ini yang disebut Ghost. Komandan militer mengatur mereka dari jauh, mengingatkan kepada anggotanya untuk berhati-hati. Karena Ghost adalah seorang ahli tempur dan jangan menghadapinya sendirian. Lalu ketika prajurit berjalan di sebuah lorong, komandan melihat Ghost terlihat pada radar miliknya sedang berjalan di belakang mereka. Tak lama kemudian, seseorang mulai melakukan aksinya dengan melumpuhkan satu persatu prajurit militer. Melihat hal ini, komandan menyuruh prajuritnya untuk mundur dan membatalkan misinya. Di sini terlihat seorang pria yang menggunakan baju penyamaran mulai melumpuhkan satu persatu prajurit tersebut, bahkan membuat komandan harus turun tangan. Akan tetapi sayangnya komandan pun berhasil pria itu habisi. Dan inilah film Reborn. Scene berganti memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Sachi. Sachi sedang berjalan di sebuah jalanan yang sepi. Kemudian ia menemukan seekor kucing yang mati lalu membawanya. Bahkan teman sebayanya pun sangat aneh ketika melihat Sachi membawa seekor mayat kucing. Sachi membawa kucing tersebut ke sebuah pantai dan menguburnya. Setelah itu ia pergi ke sebuah supermarket dan melepaskan jas hujan yang dilumuri oleh darah. Ketika ia masuk ke dalam supermarket, tiba-tiba ada pria tua yang bernama Toshiro. Kemudian Toshiro membawa Sachi ke sebuah bar dan memberikan makanan kepadanya. Di sana ada pria botak yang bernama Suno sedang memperlihatkan keahliannya dalam melempar shuriken. Di malam harinya Toshiro menemani Sachi yang sedang tertidur lelap. Kemudian Toshiro memutuskan untuk kembali ke supermarket dan terlihat ia sedang mempersiapkan makanan siap saji untuk pelanggan. Dalam beberapa saat, terkadang Toshiro teringat kembali ingatannya ketika dahulu. Bahkan saat itu ia membuat pelanggannya terkaget. Keesokan harinya Toshiro mendatangi seorang dokter untuk mendapatkan resep yang biasa ia minum. Kemudian ia pun mencoba menceritakan mimpi yang selalu mengganggunya, yakni ia selalu bermimpi mengenai sebuah misi yang dilakukannya. Misi tersebut adalah membunuh orang-orang yang menjadi target dirinya. Menariknya Toshiro mengungkapkan bahwa ketika ia bangun dari tidurnya, ia masih mencium bau darah dan masih bisa merasakan insting membunuh. Bahkan Toshiro merasa rindu hal itu. Mendengar hal tersebut, dokter langsung berdiri dari bangkunya lalu mendatangi Toshiro. Dokter pun menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Lalu, scene berganti. Toshiro yang sedang menggendong Sachi di tepi pantai. Ia teringat bahwa dahulu kala pernah mengajarkan kepada Sachi mengenai pisau yang dapat membuat sakit yang luar biasa. Bahkan kala itu Toshiro mencontohkan hal tersebut dengan menusukkan pisau itu ke bahunya dan mengiriskan pisau itu ke tangannya. Kemudian Toshiro memberitahu kepada Sachi untuk membaca buku yang ia berikan. Dan terlihat buku itu selalu dibawa oleh Sachi. Kemudian scene sekilas memperlihatkan Toshiro yang sedang bekerja kembali di supermarket. Ia ditodong oleh dua pemuda. Pemuda tersebut menyuruh Toshiro untuk memberikan uangnya yang berada di laci kasir. Menariknya di sini Toshiro memberikan uang tersebut. Lalu ketika pemuda itu melarikan diri, Toshiro langsung memasukkan uang yang berada di dompetnya ke dalam laci kasir. Scene berpindah, Sachi yang sedang bergembira karena bertemu dengan seorang pria yang duduk di kursi roda bernama Kenji. Di sini terlihat bahwa Kenji mengalami kebutaan. Lalu Sachi pun mengajaknya untuk bermain di sebuah taman.
Tak lama kemudian Toshiro pun mendatangi Kenji dengan cara mengagetkannya dari belakang. Diketahui bahwa Toshiro lah yang menanggung segala pengobatan yang dilakukan oleh Kenji. Setelah itu Toshiro dan Sachi pun memutuskan untuk pulang. Di saat di perjalanan, Sachi bertanya mengapa Kenji dapat terluka seperti itu. Di sini terkuak bahwa Kenji terluka karena melindungi Toshiro. Di sisi yang lain, Kenji sepertinya mendapatkan sebuah sinyal. Muka ia pun berubah dan berkata, Toshiro. Tak lama kemudian, Toshiro pun menyuruh Sachi untuk pulang duluan dan ia akan menyusulnya. Seketika ia mendatangi seorang pria yang mencurigakan. Di ujung jalan, pria tersebut mengeluarkan sebuah pistol dari kopernya, menjadikan koper yang ia bawa sebagai wadah untuk menyembunyikan pistolnya. Di saat yang bersamaan, Toshiro mengeluarkan pistolnya dan menjatuhkan satu persatu peluru yang berada di magazin. Di sini terlihat Toshiro memiliki skill membunuh dan bertarung yang mematikan, karena ia dapat menghindar dari setiap tembakan lalu dapat membunuh pria tersebut dengan sebuah pulpen yang ditempelkan kepada magazin miliknya. Seketika pembunuhan tersebut sangat senyap, bahkan orang di sekitar pun tidak sadar bahwa terjadi pembunuhan. Lalu, sekilas memperlihatkan seorang pria berkacamata di ujung jalan. Diketahui pria tersebut selalu ada dalam ingatan Toshiro sebelumnya. Setelah itu, di saat Sachi yang sudah sampai di rumahnya dikagetkan karena ada seorang pria yang mencurigakan memegang kepalanya. Dan tiba-tiba pria tersebut menghilang. Tak lama kemudian Toshiro pun telah sampai dengan tangan yang dilumuri oleh darah. Kemudian scene berganti di sebuah lift. Ada wanita yang memiliki nama samaran Newt yang sedang digoda oleh dua pemuda. Saat itu Newt mencoba memancing dua pemuda tersebut. Tapi sialnya dua pemuda itu berhasil Newt lumpuhkan dengan mudahnya. Kemudian di sebuah restoran, ada seseorang yang selalu mengawasi Ghost dan yang lainnya. Pria tersebut mendapatkan sebuah kabar bahwa Ghost telah membunuh salah satu anak buah Rox. Di sini kita mengetahui bahwa Toshiro adalah Ghost. Dan pria berkacamata yang sebelumnya memiliki nama samaran Abyss Walker. Pria yang sedang menggunakan laptopnya memiliki nama samaran Casper. Dan kakek tua yang bersamanya adalah Phantom. Kembali lagi ke scene di mana Toshiro sedang berbincang dengan dokter. Di sini Toshiro mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah merasa bersalah ketika membunuh seseorang. Karena diibaratkan ketika membunuh seseorang, Toshiro seperti memotong tali dari sebuah boneka. Dan juga Toshiro belum pernah merasakan bagaimana proses kematian itu. Lalu, dokter membuat sebuah penganalogian bahwa dirinya memiliki sebuah pistol dan menodongkannya kepada Toshiro. Seketika, dokter itu seakan-akan menembaknya. Menariknya, tiba-tiba ia sudah ada di pinggir dokter tersebut. Kemudian, scene berganti ketika Toshiro dan Sachi sedang asik di kafenya Suno. Tiba-tiba sinyal TV dan HP milik Suno hilang. Mengetahui hal itu, Toshiro langsung menitipkan Sachi kepada Suno. Lalu ia bergegas keluar. Ternyata di luar sudah ada beberapa orang yang mencurigakan yang akan menyerang Toshiro. Akan tetapi, orang-orang tersebut bukan tandingan baginya. Dia pun dapat melumpuhkan mereka dengan mudahnya. Tak lama kemudian, Toshiro pun menuju ke supermarket miliknya dan membawa beberapa perkakas di sebuah keranjang belanjaan. Lalu datanglah beberapa orang menggunakan baju proyek dengan membawa pistol di tangannya. Dalam perdagangan tersebut, lagi-lagi Toshiro dapat melumpuhkan mereka dengan mudah menggunakan perkakas yang ia miliki. Di saat makanan siap sajinya telah matang, di sana tiba-tiba ada orang yang akan menyerangnya dari belakang. Akan tetapi dengan refleks yang ia miliki, Toshiro langsung menusuk lehernya menggunakan sumpit. Kemudian setelah itu ada dua orang pemuda yang diketahui dua orang pemuda itu adalah utusan yang dikirim oleh Kenji. Setelah selesai makan, Toshiro memberikan perkakas kepada dua pemuda tersebut. Lalu, dua pemuda tersebut kembali mendatangi Kenji yang berada di rumah sakit. Mereka mulai menyinggung Kenji karena mereka akhirnya mengetahui mengapa Kenji terluka seperti itu, diakibatkan oleh Toshiro. Meskipun Kenji duduk di kursi roda dan dalam keadaan buta, ia masih bisa menyerang dua pemuda tersebut dan mengatakan, "Jangan pernah menyinggung perihal Toshiro, karena aku akan rela mati untuknya. Aku bisa saja membunuh kalian berdua di sini."
Scene berganti, Toshiro saat itu sedang menelpon Sachi dan memberitahunya bahwa dirinya sedang berada dalam urusan yang penting. Di saat yang bersamaan, Newt mendatangi Toshiro yang berada di telepon umum. Newt mencoba untuk membunuh Toshiro. Meskipun dalam kotak telepon umum, Toshiro masih bisa melawan Newt. Bahkan di sini Toshiro berhasil membunuh Newt. Lalu, Toshiro pun berkata kepada Sachi bahwa dirinya tidak akan pulang dan menyuruh Sachi untuk tetap bersama Suno. Setelah itu Toshiro pun mendatangi Kenji yang berada di rumah sakit. Kenji bertanya kepada Toshiro mengenai tentang dua pemuda sebelumnya. Kenji memperkenalkan dua pemuda tersebut adalah Max dan Masuro. Nantinya dua pemuda tersebut akan membantu Toshiro. Kemudian scene berganti memperlihatkan Max dan Masuro yang sedang membicarakan Toshiro. Disinilah semua terungkap mengenai orang-orang yang selalu mengejar Toshiro dan siapa Toshiro sebenarnya. Toshiro dulunya mengikuti organisasi rahasia bernama Phantom. Phantom sendiri memiliki sebuah proyek besar, yakni mengeksploitasi dan mencuci otak anak-anak kecil. Hal inilah yang akan menjadi alasan mengapa Toshiro bergabung dengan Phantom untuk mengakhiri proyek tersebut dan keluar dari organisasi Phantom. Kemudian di sisi lain, Phantom dan Casper kembali berkumpul. Abyss mengungkapkan bahwa dirinya akan mulai bergerak dalam memburu Ghost atau Toshiro. Lalu Phantom menceritakan hubungan antara Abyss dan Ghost. Mereka dulunya adalah dua orang yang tak pernah terpisahkan. Ketika di dalam misi, mereka selalu bekerja sama dengan baik. Bahkan dapat dikatakan skill membunuh mereka pun sama. Akan tetapi perbedaan mereka dari tujuannya. Tak lama kemudian, Phantom memberitahu sebuah pesan kepada Casper, inilah saatnya. Kemudian kembali lagi memperlihatkan Max dan Masuro. Max kembali memberitahu bahwa ketika Phantom mengetahui Toshiro masih hidup, Phantom bersumpah akan membalaskan dendam. Lalu ketika mereka asik membicarakan Toshiro, tiba-tiba mereka tidak sadar bahwa Toshiro sudah ada di hadapan mereka. Mereka pun akhirnya bersiap-siap menariknya ketika Toshiro ditawari sebuah pistol. Ia malah memilih sebuah belati kecil. Dirinya mengungkapkan bahwa benda ini saja sudah cukup. Keesokan harinya Toshiro mendapatkan telepon dari Suno bahwa Sachi tiba-tiba tidak ada di rumahnya. Mendengar hal itu, Toshiro sadar bahwa Sachi telah diculik. Max yang mengetahui hal tersebut sedikit panik karena Sachi telah diculik. Akan tetapi dengan dinginnya, Toshiro mengungkapkan bahwa hal itu sudah bagian dari skenario karena ia telah memasang alat pelacak di buku yang selalu Sachi bawa, sehingga Toshiro dapat mengetahui keberadaan Phantom. Di tempat Phantom, Sachi diperlihatkan oleh Casper bahwa mereka memiliki tanda yang sama dengannya, yakni sebuah nomor urut. Di sini terlihat bahwa mereka adalah alumni anak-anak yang dicuci otak oleh Phantom. Kemudian scene berganti, akhirnya Toshiro, Max, dan Masuro telah sampai di markas Phantom. Mereka mulai merencanakan pergerakan yang akan mereka lakukan. Toshiro menjelaskan bahwa akan ada beberapa peleton prajurit yang akan menghalau mereka. Satu peleton setara dengan 30 orang. Lanjut, Toshiro menyuruh Max dan Masuro untuk melakukan pergerakan lewat sayap musuh atau lewat bagian kanan. Nantinya Toshiro akan lewat tengah dan menghadapi semua musuhnya. Di sisi lain terlihat Fox dan Eagle sedang bersiap-siap dan merekalah yang akan memimpin prajurit di lapangan. Lalu dimulailah pergerakan yang dilakukan oleh Toshiro, Max, dan Masuro. Max dan Masuro memulai melumpuhkan musuh secara mengendap-endap agar tidak diketahui oleh prajurit lainnya. Di sisi lain, Toshiro pun mulai memperlihatkan skill bertarung yang mengerikan. Diawali dengan melumpuhkan salah satu prajurit, lalu ia sengaja menembakkan pistol ke langit agar prajurit yang lain mendatanginya. Kemudian, Toshiro pun dapat melumpuhkan mereka dengan mudahnya. Menariknya di sini, Toshiro akan melumpuhkan musuhnya dengan cara menggorok leher mereka. Hampir satu peloton pun berhasil ia habisi dengan sendirian. Kembali lagi, Max dan Masuro ternyata memiliki skill membunuh yang lumayan juga. Karena kerjasama antar mereka di saat melumpuhkan lawannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Akan tetapi seperti yang Kenji ucapkan sebelumnya bahwa Masuro adalah orang yang baru. Itu sangat terlihat karena pergerakan yang diperlihatkan olehnya sedikit kaku. Di sisi lain, Toshiro mulai mengeluarkan skop kecil di sela celana miliknya. Dan di saat yang bersamaan ternyata Abyss pun hadir dalam pertempuran tersebut. Berbeda dengan Toshiro, Abyss akan melumpuhkan lawannya dengan brutal dan gerakan yang sangat cepat. Kemudian ketika Max dan Masuro membuat gerakan terpisah, saat itu Masuro bertemu dengan Casper. Akan tetapi ketika melihat lawannya adalah seorang bocil, Masuro sedikit ragu ketika akan menembaknya.
Hal itu membuat Casper dapat menyerang Masuro terlebih dahulu dan memberikan luka yang cukup parah. Sehingga dalam pertarungan mereka dimenangkan oleh Casper yang sudah di atas angin sebelumnya. Kembali lagi memperlihatkan Toshiro yang sedang dibidik oleh sebuah senapan. Terlihat orang yang membidik Toshiro adalah Fox. Bukannya bersembunyi, Toshiro malah mendatangi dengan berjalan santai dan dapat menghindar dari setiap peluru yang telah ditembakkan. Tak lama kemudian akhirnya pertarungan antara Toshiro melawan Eagle dan Fox pun berlangsung. Mereka awalnya dapat mengimbangi Toshiro. Akan tetapi lagi-lagi Toshiro dapat melumpuhkan mereka dengan mudahnya. Setelah itu, setelah berjalan beberapa langkah, Toshiro pun bertemu dengan Casper. Melihat yang dihadapannya adalah seorang bocil, Toshiro membuang skop miliknya dan berkata, "Aku akan tetap bertahan walau bagaimanapun caranya." Beberapa senjata yang dimiliki Casper seperti golok, pisau, dan tali pecut dapat dikendalikan dengan mudahnya oleh Toshiro. Sampai di mana Casper akan menggunakan bom yang menempel pada dirinya. Tetap hal itu dapat diatasi dengan mudah oleh Toshiro. Setelah itu akhirnya Toshiro bertemu dengan Max, yang dimana Max mengungkapkan bahwa Masuro telah gugur. Kemudian Toshiro menyuruh Max untuk pergi terlebih dahulu karena dirinya akan membereskan semua sisa prajurit yang masih berada di hutan. Di sini Toshiro mengeluarkan senjata seperti celurit pendek yang akan dia gunakan sebagai senjata selanjutnya. Ternyata sisa prajurit yang masih hidup pun masih sangat banyak. Itu membuat Toshiro pun terlihat sangat kelelahan. Toshiro mulai bersembunyi sejenak sambil menghela nafas lalu mengeluarkan senjata yang bentuknya sangat unik. Diketahui ternyata senjata tersebut milik Kenji yang ia berikan kepada Toshiro. Ketika menggunakan senjata tersebut, kekuatan yang Toshiro miliki seperti pulih kembali. Tidak tanggung-tanggung, musuh yang dihadapinya pun memiliki skill yang berbeda dibanding prajurit lainnya. Akan tetapi Toshiro dapat melawannya dan melumpuhkan mereka semua. Sampai di mana ketika semua musuh telah berhasil dilumpuhkan, tiba-tiba Abyss pun memperlihatkan batang hidungnya di hadapan Toshiro. Sekilas memperlihatkan ingatan dahulu ketika Toshiro dan Abyss melakukan misi terakhir mereka. Kemudian berlanjut, scene berganti memperlihatkan Phantom yang sedang menceritakan kepada Sachi mengenai legenda yang bernama Ghost. The Reborn Ghost adalah seorang prajurit yang mengikuti perang Vietnam, Afghanistan, dan Irak. Ia adalah prajurit yang selamat dari segala macam misi yang mustahil. Kemudian kembali lagi, scene memperlihatkan Toshiro yang sedang bertarung di gelapnya gedung tersebut. Di sini Toshiro mulai dibantu oleh Max pula. Sampai di mana Toshiro pun berhasil menemukan ruangan yang menahan Sachi. Melihat Toshiro ada di hadapan Sachi, ia langsung berlari lalu memeluknya. Sachi dengan kondisi menangis lalu meminta Toshiro untuk tidak kembali ke medan pertempuran. Karena Sachi menilai jika Toshiro kembali ke medan pertempuran, maka ia tidak akan bisa selamat dan pulang bersama Sachi. Toshiro menanggapi hal tersebut dengan berat hati dan meminta Max untuk menjaga Sachi terlebih dahulu. Tak lama kemudian ketika ia sedang bertarung, datanglah Abyss yang berada di hadapannya. Menariknya di sini Abyss membantu Toshiro untuk melumpuhkan prajurit yang tersisa. Akan tetapi setelah semua prajurit telah tewas, mereka pun akhirnya dapat bertarung dengan leluasa. Dalam pertarungan ini setiap gerakan yang mereka perlihatkan sangat memiliki pola pertarungan yang sama persis. Sampai di mana ketika Toshiro melemparkan jaketnya, ia sedikit memiliki celah pertahanan sehingga Abyss dapat sedikit memberikan tekanan kepadanya. Lalu Abyss berkata, "Kau takkan bisa menghentikan perang seperti ini." Tapi saat itu Toshiro menanggapi ini bukanlah sebuah perang. Akan tetapi inilah keadilan. Kemudian mereka pun mulai membuang senjata yang mereka miliki dan bertarung dengan tangan kosong. Dalam beberapa serangan yang dilakukan oleh Abyss membuat Toshiro mendapatkan luka yang cukup serius. Bahkan ciri khas rambut miliknya pun terbuka ikatannya. Mereka pun kembali menggunakan senjata. Menariknya, di sini Abyss menggunakan laser hijau untuk mengganggu penglihatan Toshiro, membuat Abyss dapat melayangkan serangan yang cukup fatal. Lama kemudian akhirnya Toshiro dapat menguasai pertarungan tersebut, dan akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Toshiro. Lalu kemudian setelah itu Toshiro menelpon Sachi untuk memastikan kondisi Sachi sudah selamat atau belum.
Ketika mengetahui keberadaannya, di saat yang bersamaan Phantom muncul di hadapannya. Setelah itu, Toshiro dalam keadaan siap menyerang Phantom, akan tetapi di sini Toshiro seperti terhipnotis atas pertanyaan-pertanyaan dari Phantom. Phantom bertanya mengenai mengapa Toshiro ingin menyelamatkan Sachi dan mengapa Toshiro malah membunuh kawan lamanya, yakni Abyss. Lalu ketika tiba-tiba Phantom sudah ada di hadapannya dan mengacungkan pisaunya ke leher Toshiro, Toshiro pun sempat bereaksi dan berhasil membunuh Phantom. Dalam pertarungan kali ini, Toshiro pun akhirnya harus tewas. Kemudian scene terakhir memperlihatkan Sachi yang ditemani oleh Max. Terlihat ia sedang mengubur buku yang telah diberikan oleh Toshiro sebelumnya. Tamat.